Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mulai belajar mengenai akuntansi pengantar. Akuntansi itu ada banyak ya teman-teman. Ya, di akuntansi ada akuntansi keuangan, akuntansi pengantar 1, pengantar 2, akuntansi keuangan lanjutan, akuntansi koperasi, akuntansi serta kuliah, seterusnya. Sekarang di akuntansi ini kita akan belajar mengenai aktiva, hutang, dan modal untuk komponen-komponen dalam laporan keuangan. Di sini ada aktiva, hutang, sama modal ya. Untuk aktiva, berarti aktiva ini terdiri dari apa aja? Berarti aktiva terdiri dari ada kas, piutang, persediaan, perlengkapan, biaya sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, ini merupakan aktiva lancar ya teman-teman. Aktiva lancar dan lain sebagainya ya. Untuk aktiva tetap terdiri dari apa aja? Aktiva tetap, berarti aktiva tetap ini ada aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Aktiva tetap yang berwujud itu bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa diraba ya. Beda dengan aktiva tidak tetap berwujud. Berarti yang tidak berwujud berarti contohnya merek dagang, goodwill, dan lain sebagainya. Aktiva tetap yang berwujud misalnya di sini tanah ya. Kemudian peralatan misalnya ya. Peralatan ini tentunya untuk aktiva tetap pasti ada akumulasi penyusutan di sini ya. Akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian selain peralatan misalnya ada kendaraan. Di sini ada akumulasi penyusutan kendaraan. Kemudian apalagi selain kendaraan? Gedung misalnya. Gedung berarti di sini ada akumulasi penyusutan gedung. Ada lagi nggak? Ya, kalau tanah tidak disusutkan karena nilainya tidak mengalami penyusutan, kecuali misalnya tanah apa ya? Misalnya tanah pengeboran, misalnya di sini yang nilainya bisa turun, misalnya galian emas, tambang, dan seterusnya ya. Di sini ada peralatan ini tentunya pasti disusutkan. Di sini ada akumulasi penyusutan peralatan, pasti peralatan itu bisa menurun nilainya sehingga perlu adanya akumulasi. Begitu juga dengan kendaraan, gedung ya. Ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan maksudnya itu dari tahun ke tahun ada penyusutannya, berarti diakumulasi secara keseluruhannya berapa gitu ya. Kemudian selain aktiva ada pasiva. Pasiva ini tidak lepas dari hutang dan modal ya. Ya, pasiva di sini ada modal. Untuk utang di sini ada utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Ada yang mengkategorikan utang jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Ada pula yang menyatakan 2 atau 3 tahun. Ya, umumnya untuk jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, jangka panjang lebih dari 1 tahun. Misalnya utang jangka pendek di sini yang harus, berarti utang jangka pendek itu harus dilunasi ya, seperti utang
pajak ya. Misalnya di sini pajak PPN bisa, utang pajak penghasilan juga bisa. Penghasilan misalnya ini harus segera dilunasi ya, kalau tidak kena denda ya. Misalnya utang apa lagi ya, utang gaji misalnya. Nah, kalau misalnya utang jangka panjang, ini yang anggapannya utang jangka pendek. Kemudian utang jangka panjang ya. Utang jangka panjang di sini misalnya utang bank ya. Ini berarti relatif panjang. Misalnya di sini kalau utang bank ini kurang dari 5 tahun, bukan kurang dari 5 tahun. Tadinya kan posisi utang jangka panjangnya 5 tahun. Akan tetapi misalnya sudah dilunasi, udah sampai kurun waktu 1 tahun, kurang dari 1 tahun, maka utang bank menjadi utang jangka pendek. Maksudnya di sini ya. Utang apa lagi? Utang obligasi misalnya. Obligasi ini merupakan surat utang, bisa juga merupakan investasi dari obligasi. Di sini ada modal, modalnya berarti di sini modal awal ya. Tapi kalau dalam bentuk PT, dia kategori modal di sini munculnya laba ditahan. Ada muncullah kata laba ditahan ya, modal di awal dan laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan laba yang belum dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian sekarang kita lanjut, bagaimana sih cara menjurnal? Jurnal akuntansi itu kayak gimana sih? Nah, ini sudah ya, jelas ya, aktiva sama dengan hutang plus modal. Hutang yang bagiannya apa, aktiva bagiannya apa. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal, berarti di sini kita harus mengetahui tadi komponen aktiva apa. Nah, kalau dilihat dari persamaan dasar akuntansi, aktiva sama dengan hutang plus modal ya. Kalau dijabarkan di sini ada aktiva, misalnya kalau dijabarkan persamaannya lagi, berarti di sini untuk ininya ya. Berarti di sini ada kaitannya dengan beban ya. Beban plus aktiva. Aktiva. Kemudian di sini plus ya. Sama dengan sini ada hutang plus modal plus pendapatan ya. Dimana untuk akun beban ini masuknya di laporan laba rugi ya. Di sini untuk pendapatan ini masuknya di laporan laba rugi pula ya. Sedangkan untuk aktiva, kolom aktiva sama dengan hutang plus modal itu masuknya di neraca. Ini yang harus dipahami ya. Untuk beban berarti ini ketika dia bertambah, untuk beban ya, beban. Nah, kita harus mengetahui dulu ya debit sama kreditnya ya, posisinya aktiva. Ini kita anggapannya kita buatkan buku besar ya, hutang, kemudian di sini ada modal, kemudian akun pendapatannya.
Ini saya buatkan garis dulu. Ini kayaknya harus ini dulu ya, di insert dulu, kasih jarak ya. Kemudian ini saya buatkan garis untuk lebih memahami. Anggap aja di sini garisnya. Kemudian di sini untuk akun beban, berarti di sini beban-beban apa aja, misalnya beban gaji, beban perlengkapan ya, beban sewa misalnya, masuknya di sini posisinya ketika dia bertambah berarti ini posisi debit ya. Ini debit, kredit, dan seterusnya. Tapi sini posisinya debit ya. Debit ya. Atau di sini aja. Ini debit. Kredit ya. Ini nggak bisa ya. Debit, di sini ada kredit misalnya. Saya paste dulu biar cepat. Di sini untuk kolom beban, ini posisinya debit ya. Ini debit, dan seterusnya. Ini berarti kalau beban bertambah itu sebelah debit, berarti ini kita kasih plus ya. Kemudian kalau berkurang berarti di sini posisinya di kredit. Kemudian untuk Aktipa ya sama juga ya. Ini berarti bertambah ya. Sini berkurang. Aktipa sudah tahu komponennya ya. Tadi ada Aktipa lancar, kas, piutang, dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk utang berarti kebalikan dari bagian beban dan Aktipa. Kemudian di sini kurang. Ya, berarti kalau dia berkurang itu sebelah kredit ya. Berkurang, kalau dia bertambah berarti ini kalau berkurang sebelah debit untuk utang, kalau bertambah sebelah kredit ya. Begitu juga dengan modal ya. Modal dan pendapatan posisinya seperti ini. Kemudian untuk beban perlu diingat kalau jika bertambah sebelah debit ya, berkurang sebelah kredit. Aktipa bertambah sebelah debit, berkurang di kredit. Yang ini harus kalian pahami dulu ya, yang mana yang posisi debit dan mana posisi kredit ya. Intinya untuk beban dan Aktipa itu bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Sedangkan untuk hutang, modal, pendapatan ada 3 di sini komponennya ya. Ada 3 berarti di sini ada yang minus, plus, minus, plus, minus, plus. Ada yang di debit, kreditnya bertambah untuk hutang, modal, sama pendapatan. Sedangkan untuk beban dan Aktipa itu bertambahnya di sebelah debit, tapi kebalikannya berkurangnya di sebelah kredit ya. Ini yang perlu untuk konsepnya, ini yang perlu diketahui ya. Kalau bisa dipahami, kalau lebih mantapnya ya dihafalah posisinya seperti ini ya. Kalau sudah mengetahui posisi bertambah atau berkurangnya sebelah mana, akan memudahkan ketika kita akan membuatkan sebuah jurnal umum misalnya. Di sini misalnya jurnal umumnya saya buatkan soal di sini ya. Sini aja. Pembelian misalnya. Ini kita kasusnya perusahaan dagang ya. Beda perusahaan dagang sama perusahaan jasa. Berarti sini untuk perusahaan dagang itu ada persediaan. Ya. Kalau untuk perusahaan jasa itu tidak ada persediaan. Kalau dagang itu ada persediaannya, 1 persediaan. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur itu ada 3 persediaannya, yaitu persediaan
bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian kita lanjut ke sini ya. Kita lupakan permasalahan persediaan. Misalnya di sini kita tahap awal, misalnya pembelian persediaan. Kayaknya nggak pas beli deh. Umumnya penyetoran kekayaan ya, penyetoran kekayaan, misalnya berupa ya, ini soalnya ya, berupa kendaraan, misalnya harga kendaraannya 8 juta, gedung, misalnya harga gedungnya 100 juta, terus apa lagi ya, ada kas misalnya, kasnya misalnya 50 juta. Ini hanya contoh aja ya. Jadi misalnya ada penyetoran kekayaan berupa kendaraan 8 juta, gedung 100, dan jumlah kas sebesar 50 juta. Bagaimana jurnalnya? Berarti sini karena penyetoran kekayaan berarti kendaraan, berarti kendaraannya bertambah ya. Kendaraan, kemudian gedung berarti kita ketik gedungnya. Kemudian ada kas. Di sini ada kendaraan, gedung, dan kas, berarti ini posisinya bertambah semua. Kendaraan ini merupakan bagian dari aktiva gedung, aktiva tetap, kas juga aktiva ya, aktiva lancar. Cara membedakan aktiva tetap dan aktiva lancar, berarti kalau aktiva lancar itu cepat dicairkan dalam bentuk kas ya. Kalau kendaraan, gedung ketika dijual agak susah ya. Beda kalau piutang juga lebih cepat ya, berarti jangka waktu pencairannya dalam bentuk kasnya itu cepat ya. Kemudian di sini akun lawannya apa? Pasti ada akun lawannya. Akun lawannya di sini berarti modal, harus merupakan penyetoran kekayaan ya. Kendaraan nilainya berapa? Pas ini kekayaan nilainya 8, kendaraan nilainya 8 juta ya. Ini saya kasih ya. Kemudian untuk gedung berapa? Berarti di sini gedung 100 juta ya. Ini posisinya di debit ya. 2, 3. Kemudian untuk kasnya 50 juta. Kemudian untuk modalnya berapa? Tinggal dijumlahkan ya. Untuk modalnya berarti 158 juta. Berarti ini untuk menjurnal, untuk penyetoran kekayaan di awal pendirian perusahaan tersebut ya. Kemudian yang kedua, misalnya transaksinya, maksudnya ini ada tanggalnya ya. Nah, sudah keformat ini tanggalnya. Misalnya di sini pembelian peralatan kantor misalnya senilai Rp 2 juta. Bagaimana jurnalnya? Pembelian peralatan kantor, berarti dibuat jurnal peralatan kantor pada, ini tergantung ya, untuk pembelian peralatan kantornya secara tunai atau anggap ini secara tunai ya, tunai atau kredit ya. Berarti yang di kreditnya di sini kas ya. Ini penjualan secara tunai ya.
seperti ini. Nah, kejauhannya di sini berarti 2 juta. Seandainya kata di sini pembelian peralatan kantor secara kredit, berarti jurnalnya peralatan kantor pada utang ya. Di sini berarti sebesar 2 juta. Ini kalau kredit ya posisinya. Ya. Ini kan posisinya pembelian secara tunai. Nah, berarti untuk memudahkan dalam membuat jurnal, di sini kita hanya melogikakan apa yang menjadi suatu transaksi yang ada. Tugas kalian itu kayak gimana sih, maunya apa sih gitu. Transaksinya seperti apa. Misalnya pembelian peralatan berarti akunnya pasti peralatan itu sendiri, tinggal kita cari itu akunnya apa sih, yang temennya itu apa. Kalau dia tunai itu kasnya yang keluar gitu ya, uangnya yang keluar. Kas itu merupakan uang ya anggapannya. Sedangkan peralatan kantor yang dibayar secara kredit berarti itu merupakan utang yang belum akan kita bayarkan karena itu merupakan pembelian ya. Nah, sekarang kita lanjut ke 3 sana. Di sini misalnya pembelian lagi, pembelian barang dagangan ya, sebesar 3 juta. Misalnya secara tunai dulu ya. Ini untuk jurnal pembelian barang dagangan ini ada metodenya ya. Sini ada metode fisik dan sistem buku ya. Berarti secara ada yang sistem buku, ada yang pakai jurnal pembelian berarti dia harus ngitung HPP ya. Misalnya di sini pembelian barang dagangan berarti dia pakai akun pembelian. Tapi ada juga yang menggunakan pembelian barang dagangan, dia menggunakan barang dagangan ya, barang dagangan pada kas. Kalau pembelian bisa juga, kalau pembelian berarti dia langsung pembelian nantinya akan menghitung HPP. Sedangkan untuk barang dagangan misalnya dibuat jurnal saya seperti ini, barang dagangan pada kas misalnya ya. Untuk barang dagangan berarti di sini ketika barang tersebut dijual berarti kita langsung membuat HPP ya. HPP itu merupakan harga pokok penjualan. Pokoknya berapa sih ya. Nah, kita di sini pakai akun pembelian saja ya. Pembelian. Beda pembelian peralatan sama pembelian barang dagangan ya. Kalau di sini pembelian peralatan berarti akunnya adalah peralatan kantor. Kalau pembelian barang dagangan berarti akunnya pembelian. Misalnya kita menggunakan pendekatan secara periodik ya. Nah, di sini untuk pembelian temannya apa kalau secara tunai? Kalau misalnya akunnya pembelian ya pembelian di sini. Ya, tapi beda ya kasusnya, misalnya penggunaan metode ya. Bisa menggunakan pembelian, bisa menggunakan barang dagangan. Kemudian untuk pembelian misalnya di sini secara tunai berarti di sini akun lawan dari tunai itu kas, berarti kasnya berkurang ya. Pembelian ini merupakan beban ya maksudnya. Nah, ini kategorinya ya, biaya atau beban ya. Beban sama biaya itu sebenarnya beda ya. Di sini biaya atau beban. Nah, yang dikeluarkan berarti kalau bertambah sebelah debit berkurangnya kasnya 3 juta. Kemudian kita lanjut. Nah, misalnya transaksi lanjutannya penjualan. Ini untuk saya tambahkan lagi ya. Di sini untuk pembelian barang dagangan, misalnya pembelian secara tunai ya tadinya, soalnya secara kredit berarti akunnya pembelian 3 juta
Di sini utang ya untuk kreditnya ya. Seringkali kalau di perusahaan dagang, kalau soal-soal yang ada di buku itu ada keterangan 2, 10, and 30 ya. Ini maknanya apa? Ya, atau misalnya 5, 10 atau 5, 20 and 60. Untuk 2, 10 and 30 atau 5, 10, 5, 20 and 60 ini adalah transaksi penjualan secara pembelian maupun penjualan secara kredit. Kalau sudah ada kata syarat ini ya, ini syarat ininya ya, pembelian atau penjualannya. Biasanya kalau di buku seperti ini ya, misalnya 2, 10 and 30. 2, 10 and 30 ini maksudnya berarti dia akan mendapatkan potongan sebesar 2% jika pelunasan utangnya atau piutangnya itu jangka waktunya 10 hari ya. Kalau terkait sama 30 and 30 ini merupakan jangka waktu pelunasan utang. Kalau 2, 10 and 30 duanya persen mendapatkan persen jika pelunasannya lebih cepat. Jangka waktu pelunasan untuk mendapatkan diskon itu 10 hari. Sedangkan jangka waktu keseluruhan utang piutang misalnya ya, ini 30 hari. Begitu juga dengan posisi ini 2, 5, 10, 5, 20 ya, 5, 20 and 60. Berarti yang untuk kategori 5 berarti di sini mendapatkan potongan 5%, 20 and 30 ya. Nah, misalnya di sini kita kasih contoh aja ya. Untuk pembelian ini ya, untuk pembelian misalnya di sini tanggalnya ini tanggal 3 aja kita anggapnya ya. Perlu diingat kalau ada 2, 10 and 30, 5, 10 and 30 ini merupakan pembelian secara kredit atau penjualan secara kredit. Ini mulai lagi ya. Kemudian kita lanjut ya. Untuk penjualan secara penjualan atau pembelian penjualan barang dagangan misalnya Rp 5 juta tunai. Kalau tunai berarti di sini akunnya apa? Berarti tunai dia menerima kas ya, posisinya kas. Nah, akun temennya apa? Berarti kan tunai dia terima kas. Nah, posisinya kalau bertambah itu sebelah debit. Kalau menerima berarti di sini ada penjualan. Nah, nerimanya kas berarti posisinya debit ya. Teman akun lawannya apa? Ya udah, ini kata penjualan. Ada muncul kata penjualan berarti ya penjualan itu sendiri ya. Berarti sini 5 juta. Kemudian kita lanjut. Kalau dia kredit bagaimana? Berarti di sini kreditnya berarti piutang. Akun lawannya apa ya? Penjualan itu sendiri. Berarti sebesar 5 juta. Kemudian kita lanjut lagi.
di sini ini tanggal aja anggapannya ya, tanggal 4 ya. Nah, ini anggapannya kita pakai syarat lagi 310 N 30. Misalnya di sini di tanggal 5 pelunasan atas pembelian yang ini ya, pembelian secara kredit. Berarti di sini kalau misalnya di tanggal 5 berarti ini nggak usah tanggal 5, misalnya tanggal 9 aja. Berarti tanggal 9 ini sudah dapat potongan ya. 210 di sini dia pembeliannya tanggal 3, di sini sudah tanggal 9. Berarti kalau posisi yang dapat potongan 3 plus 10 berarti 12 ya. Berarti di sini batasannya tanggal 12. Tanggal 12 pada bulan yang sama itu sudah mendapatkan potongan pembelian. Misalnya di sini dilakukan pelunasan pembelian atas transaksi pembelian tanggal 3. Jurnalnya bagaimana? Berarti pelunasan, karena di sini posisinya pembelian sama utang. Berarti dia melunasi utangnya. Kalau melunasi utangnya, berarti posisi utang di mana? Berarti ini tadi posisinya di kredit, berarti kalau bertambah, utang bertambah sebelah kredit. Jika berkurang, berarti kebalikannya. Berarti utang ini posisinya di debit. Kemudian untuk pelunasan utangnya apa? Berarti pelunasan utang di sini berarti ia pakai kas ya. Kas berarti kalau kas berkurang sebelah mana? Berarti posisinya di kredit ya. Nah, sekarang dia mendapat potongan. Potongannya berapa? Nah, di sini 2 10 N 30 berarti 2%. 2% dari 3 juta ya. 2% dari 3 juta berapa? Berarti tinggal dikaliin aja ya. Nah, sama dengan 2% kali 3 juta. Dapat potongan 60.000. Nah, sekarang posisi potongan itu di mana? Nah, untuk potongan pembelian ini posisinya berarti dia berada di sebelah kredit. Dia akan bertolak belakang dengan pembelian itu sendiri. Sedangkan kalau pembelian itu sendiri kan posisinya bertambah sebelah debit. Ya, kalau berkurang sebelah kredit. Ketika ada potongan pembelian berarti dia posisinya di kredit. Nah, begitu juga dengan penjualan. Penjualan itu posisinya di kredit ya. Kalau bertambah penjualan atau pendapatan itu posisinya berada di kredit. Ketika ada potongan penjualan atau retur penjualan itu posisinya di debit. Dia akan mengurangi penjualan itu sendiri. Jadi posisinya di debit ya. Ketika pembelian atau retur pembelian, potongan pembelian berarti posisinya di mana? Posisinya di kredit. Dia akan bertolak belakang dengan pembelian itu sendiri. Berarti di sini untuk potongannya sebelah kredit ya. Potongan pembelian. Di sini utangnya potongannya berapa tadi? 60.000 ya. Kredit ya. Saya pindahkan dulu. Utangnya berapa tadi? 3 juta ya. Secara otomatis jumlah kasnya karena memperoleh potongan sebesar 60 juta berarti kas yang dibayarkannya atau dibayarkan perusahaan berarti akan mengurangi potongan ya. Seperti ini tampilannya. Kalau ada returnya bagaimana? Misalnya tanggal
10. Ada retur, ada terjadi retur atas transaksi pembelian ya, karena ini sudah dilunasi. Bisa retur pembelian ya tanggal 3 atas transaksi tanggal 3, berarti returnya di mana posisinya ya. Ini karena sudah dilunasi berarti ada kas munculnya ya. Di sini retur pembelian. Nah, misalnya di sini untuk returnya misalnya 30.000. Ini contoh aja ya. Karena sudah dilunasi. Apabila belum waktu pelunasan, berarti untuk retur di sini atau kas, returnya atau posisinya di kredit ya. Untuk posisi kas bukan kas di sini, misalnya di tanggal 8 ya. Misalnya dibalikin lagi misalnya di tanggal 8. Ya, karena belum dilunasi berarti di sini bukan kas, di sini utang ya. Utang pada retur. Misalnya di tanggal 8 30. Kenapa kok di sini posisinya kas? Berarti kas ini karena sudah dilunasi ya, nggak mungkin dibalikin utangnya. Berarti kalau di sini kan belum dibayar posisinya, berarti posisi utang itu akan mengurangi utang secara otomatis, tidak mungkin diberikan kas. Kita lanjut untuk transaksi berikutnya. Untuk apa lagi nih, penjualan ya. Penjualan, ada piutang penjualan, misalnya pelunasan piutang tanggal 10, pelunasan piutang dari langganan misalnya. Nah, pelunasan piutang secara otomatis di sini kalau misalnya tidak ada syarat berarti tinggal kas ya. Kas piutang. Kenapa kok kas? Berarti dia kan menerima kas ya. Nah, piutangnya di sini berkurang karena sudah dilunasi posisinya. Saya di sini 5 juta. Kalau pelunasan piutang ini ada syaratnya ya, karena di sini batasan waktunya 10N 30 ya. Berarti sini untuk 10-nya berarti di batasannya tanggal 14 ya baru dapat potongan. Di sini tanggal 10 ya. Untuk pelunasan piutangnya berarti ada kas. Potongan sebelah mana? Berarti ada potongan sebelah debit. Dia merupakan akun dari penjualan itu sendiri. Potongan penjualan. Nah, kemudian akun lawannya apa? Berarti piutang. Untuk piutangnya berapa? Berarti sini piutangnya tetap 5 juta ya. Kemudian potongannya berarti tinggal dikali ya. Kita kaliin dulu 3% kali 5 juta ya. Berarti potongannya di sini 150.000. Nah, untuk kasnya berapa? Berarti kasnya yang diperoleh itu karena sudah mendapatkan potongan dari potongan yang diberikan kepada pelanggan, berarti kasnya yang akan berkurang ya. Berarti kas yang diterima adalah sebesar 4.850.000. Yang berikutnya misalnya tanggal 15 dibayar gaji pegawai mingguan sebesar berapa ini? Misalnya sebesar 6 juta. Dibayar gaji pegawai secara mingguan, berarti dibuatkan jurnal, berarti beban gaji pada kas.
sebesar 6 juta. Kalau misalnya dia masih ngutang, ya berarti bukan dibayar posisi contohnya, berarti gaji pegawai mingguan yang belum dilunasi. Biasanya ini masuk, kalau misalnya belum dilunasi biasanya masuk ke jurnal penyesuaian ya. Yang berikutnya misalnya di sini tanggal 16 misalnya. Dibayar listrik, air, telepon sebesar 5 juta. Kebanyakan ya kayaknya ya. Saya 500.000. Nah, di sini kalau bayar listrik, air, telepon berarti ya akunnya beban listrik, air, dan telepon. Ada kasnya. Ininya berapa? Berarti debitnya itu merupakan beban, kreditnya kas ya. Ada transaksi lainnya lagi nggak? Misalnya dibayar sewa ruko, sewa ruko senilai 6 juta per tahun. Di sini untuk membedakan biaya sewa beban, biasanya pada umumnya akan membuat biaya sewa pada kas ya. Sebenarnya untuk biaya sewa ini kan pada umumnya untuk per tahun ya, tidak bisa diakui sebagai beban ya, belum, karena penggunaannya ya. Berarti di sini penggunaannya kan masih ke depan. Berarti ini merupakan sewa dibayar di muka ya, pada kas ya, di sebesar 6 juta ya. Seperti ini tampilannya. Sudah semua ya. Untuk jurnal umum ini sangat gampang sekali ya. Untuk jurnal umum kita harus melihat apa sih jenis transaksinya. Karena di sini pembelian peralatan berarti ya peralatan itu sendiri. Nah, tinggal dicari. Kalau tunai berarti kas ya. Ini saya bahas lagi ya. Untuk pembelian barang dagangan berarti ini secara tunai. Berarti akunnya apa? Yaitu pembelian itu sendiri ya. Kemudian kas ya, ini bisa juga barang dagangan pada kas ya, tergantung metode yang digunakan. Kalau misalnya secara dia ngutang, misalnya secara kredit, berarti itu pembelian pada utang. Penjualan, kalau penjualan ya akunnya penjualan itu sendiri gitu ya. Berarti kalau dia secara tunai ada kas yang diterima, sebelah debit, kemudian akun lawannya yaitu penjualan ya. Begitu juga dengan penjualan secara kredit. Kalau kredit berarti kita jual, berarti belum kita terima ya. Lawan dari utang berarti itu piutang pada penjualan. Posisinya ini kita harus mengetahui yang mana posisi debit dan kredit ya. Misalnya ada retur ya, akunnya pasti retur sendiri gitu. Kalau ada retur penjualan, oh berarti ya udah akunnya itu ya retur penjualan, pasti ada retur penjualan. Nah, sekarang tergantung dia penjualannya secara cash atau secara kredit. Kalau misalnya penjualannya secara kredit berarti dia akan mengurangi piutangnya. Kalau misalnya dia cash, berarti kalau cash penjualannya berarti dia akan mengurangi kasnya. Berarti kalau misalnya ada potongan atau ada retur penjualan, karena tadi transaksinya penjualan secara tunai, berarti ketika dibuatkan jurnal berarti potongan retur penjualan pada kas. Kenapa kas? Karena itu
merupakan penjualan secara tunai, kita balikin duitnya ya, jangan di retur ya. Seperti ini tampilannya. Nah, kayaknya beli perlengkapan belum di sini ya. Misalnya tanggal 18 pembelian perlengkapan kantor. Di sini pembelian perlengkapan kantornya misalnya 700.000. Ini perlengkapan seperti biasa ya. Akunnya pembelian perlengkapan yaitu perlengkapan itu sendiri, kecuali kalau barang dagangan ya, akunnya pembelian. Ini anggap aja tunai ya, saya secara tunai perlengkapan pada kas sebesar 700.000. Kreditnya ya. Setelah kita menjurnal, berarti di sini kita buatkan buku besar ya. Kalau buku besar berarti kita buatkan satu persatu ya. Berarti misalnya di sini untuk buku besar kendaraan ya, berarti atau buku besar kas ya. Ini semuanya harus dibuatkan buku besar misalnya. Buku besar untuk kita membuat neraca saldo ya. Ini atasnya akun kas banyak ya. Ini kita buat buku besarnya bentuk T aja. Sini kas ya. Kasnya di sini berarti ada yang debit, ada yang kredit. Ini debit kredit ya posisinya. Debit kredit. Untuk pembuatan buku besar berarti di sini kas, di sini ada penanam modal kas, berarti posisinya di debit ya. Kalau menjorok ke dalam ini posisinya kredit ya. Berarti kasnya di sini saya harus ketik 50 ya. Kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal 2. Di sini untuk kasnya tanggal 2 berarti posisi kredit, berarti tinggal kita klik di kredit ya. Untuk kas yang berikutnya berarti kas untuk pembelian, di sini anggapannya di kredit ya. Kemudian kasnya lagi di sini ada penjualan, berarti ada penambahan ya kasnya. Kemudian di sini ada kas berkurang, ada kas bertambah. Kasnya berkurang lagi, jadi di sini sama dengan, coba ke sini ya. Kemudian lanjut lagi, untuk kasnya bertambah ya, 5 juta ya. Ada retur ya, keliru nih ya. Yang 5 juta sudah masuk. Kemudian kemudian untuk yang berikutnya ada kas 5 sama 5 juta tambah terus ya. Sini nambah 5 juta sudah, nambahnya lagi. Mana tadi ya? Ya. Tambah lagi 5 juta ya. Jutanya ada 2 ya. Kemudian untuk kreditnya ada nggak? Oh berarti ada di sini kayaknya. Untuk kreditnya di tanggal 15, 16, 17, 18 ya. 16,
16, 17, 18. Tampilan seperti ini ya. Berarti posisinya debit untuk kas, misalnya untuk transaksi tanggal 1 sini 50, berarti di sini debit ditaruh, ini kredit ya. Dan seterusnya, berarti ini kita jumlahkan dulu. Saldo kasnya berapa sih sebenarnya? Ya, sama dengan ya. Lalu di sini kita jumlahkan. Berarti di sini saldo kasnya kita kurangkan antara debit sama kredit. Berarti saldo kasnya di sini, saldo kas berarti di sini ini dikurangin ini ya. Taruh di sini aja. 43, 7, 40. Ini yang 43, 7, 40 ini akan masuk di laporan neraca saldo ya, sebesar 43, 7, 40 ya. Posisinya di debit ya untuk kas. Ini terkait sama pembuatan buku besar. Kita masuk ke jurnal penyesuaian. Penyesuaian kayak gimana? Yang mana yang perlu disesuaikan untuk akun-akunnya? Ada banyak ya. Perlengkapan, persediaan, penyusutan, peralatan ya. Apalagi ya? Sewa dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, lagi kayaknya udah deh ya. Misalnya ada cadangan piutang misalnya, ketika tidak dapat ditagih ya. Biasanya umumnya untuk perlengkapan di sini, perlengkapan untuk soal-soal yang ada di buku ya. Perlengkapan kantor yang tersisa misalnya. Tersisanya di sini tadinya perlengkapannya belinya 700 ya. Misalnya perlengkapan kantor yang tersisa sebesar 500.000. Karena dia tersisa berarti kita harus mencari yang terpakai ya. Berarti tadinya kan 700.000 nilainya. Sekarang untuk yang tersisanya 500 ya, ada sisanya 500, berarti ada yang hilang. Yang hilangnya itu berarti dia terpakai. Berarti yang terpakainya berapa? 200. Berarti ketika dibuatkan jurnal, berarti sini beban perlengkapan pada perlengkapan. Nilainya berapa? Berarti di sini 700 dikurangi 500 ya, ketemunya 200. Ya. Misalnya, contoh lain misalnya perlengkapan kantor yang terpakai ya. Berarti kalau sudah terpakai itu merupakan beban ya. Misalnya yang terpakai adalah 600.000, berarti jumlahnya tetap sama. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Nilainya berapa? Ya 600.000 karena sudah terpakai langsung. Beda halnya dengan tersisa. Kalau tersisa berarti kita kurangi dulu, kita cari yang mana yang terpakai ya. Yang berikutnya, misalnya di sini penyusutan peralatan ya.
Penyusutan peralatan. Di sini nilai peralatannya 2 juta ya. Penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan misalnya kita tentuin aja untuk penyusutan peralatannya 300.000. Di sini untuk penyusutan ini ada banyak metode penyusutan. Ada metode garis lurus, jumlah angka tahun, ya saldo menurun ganda ya. Maksudnya jumlah angka tahun dia saldo menurun ya. Terus jumlah jam jasa produksi ya, macam-macam ya. Biasanya anggap aja untuk soalnya langsung aja penyusutannya 300.000. Ketika dibuatkan jurnal penyusutan berarti beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi. Berarti akumulasinya kredit ya. Akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nilainya berapa? Berarti di sini nilainya 300.000. Ada lagi enggak? Perlengkapan persediaan. Misalnya persediaan akhir akhir periode misalnya. Senilai 1 juta misalnya. Sini persediaan awalnya berapa? Ini kan pembelian persediaan tadinya ya. Ini persediaannya. Misalnya kalau di sini transaksi lainnya, misalnya persediaannya sudah diketahui, persediaan awal tambahan soal ya. Nah, karena ini pembelian ini nanti masuknya ke HPP. Persediaan awal misalnya sudah diketahui 5 juta misalnya. Kita balik lagi, persediaan awalnya tadi awal periode 5 juta. Ini dibuat jurnal ikhtisar laba rugi pada persediaan. Kemudian di sini untuk akun ininya berarti persediaan ikhtisar laba rugi. Untuk persediaan yang di sini yang digunakan adalah persediaan awal berarti sebesar 5 juta. Laba ruginya 5 juta. Ini persediaan akhir ya, 1 juta ya. Ada lagi nggak transaksi penyesuaian selanjutnya? Berarti di sini persediaan sudah, perlengkapan sudah, penyusutan sudah, kemudian di sini sewa dibayar di muka. Tadi ada sewa nggak? Di sini sewanya 6 juta. Nah, sewa tanggal 17 misalnya Januari ya, Januari sebesar 6 juta. Kayaknya
usah Januari deh, terlalu ini ya. Misalnya bulan Oktober deh. Ini untuk 1 tahun ya. Sewa 1 sini, sewa selama 1 tahun ya. Berarti per bulannya berapa ini? Berarti kalau dia 1 tahun, berarti di sini untuk per bulannya 6 juta ya. Berarti dibagi 12 ya. Berarti untuk pembagiannya ini dibagi ya. Berarti untuk per bulan, ini per bulan ya, 500 ya. Umumnya biasanya untuk sewa ini pasti jurnalnya itu beban sewa pada sewa dibayar di muka. Ini pasti jurnalnya seperti ini ya. Ini juga untuk jurnal-jurnal beban perlengkapan pada perlengkapan beban perlengkapan sama ya. Untuk beban penyusutan pada akumulasi ini pasti jurnalnya seperti ini semuanya ya. Untuk beban sewa dibayar di muka, perlengkapan pada perlengkapan jurnalnya pasti seperti ini. Akan tetapi yang mempengaruhi adalah nilainya yang kalian tentukan. Nilainya berapa sih dari beban sewa sama sewa dibayar di muka? Misalnya penyesuaiannya di akhir periode ya, di akhir tahun ya. Di akhir ya, 31 Desember ya. Sekarang kita hitung dari 31 Desember sampai, oh salah keliru ya, dari 5 Oktober ya. Oktober, nah ini harusnya date ya. Oktober sampai 31 Desember. Baik, di sini 5 bulan 5 ya, bulan 11, bulan 12, 31. Ini masih awal bulan ya, tanggal 5/12 ya. Di sini tanggal 5/11, berarti 5/12. Kemudian di sini 31 bulan 12. Seperti ini ya perhitungannya ya. Kalau misalnya lebih dari 15 hari ya, berarti posisinya dia terhitung 1 bulan. Ini lebih ya dari 15 hari ya. 31 dikurangi 5 ya, berarti ini 1 bulan ya, hitungannya ke sini ya. Berarti ini 1 bulan, berarti ini 3 bulan ya. Kalau 3 bulan yang mana yang akan menjadi beban? Bebannya berarti ini ya, posisinya bebannya berarti 3 kali 5 ya, 3 kali 5 ketemunya 1.500.000. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Posisinya seperti ini ya. Pasti jurnalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka. Akan tetapi yang mana yang menjadi beban itu yang sudah jatuh tempo. Berarti yang per tanggal 31 itu berapa bulannya sudah jatuh tempo. Berarti sudah tidak menjadi sewa dibayar di muka lagi. Sehingga sewa dibayar di muka tadinya yang di debit jadi di kredit. Dia akan mengurangi akun sewa dibayar di muka, sehingga sewa dibayar di muka itu akan berubah menjadi beban sewa. Tadi statusnya biaya sewa dibayar di muka menjadi beban sewa ya, naik status ya. Kemudian terkait sama pendapatan sekarang.
pendapatan diterima di muka. Nah, kalau sewa atau beban sewa, biaya sewa itu dibayar di muka. Kalau biaya itu dibayar ya. Kalau pendapatan itu diterima. Umumnya di sini kas pada saat penerimaan pendapatan ya, kas pendapatan diterima di muka. Kenapa kok pendapatan diterima di muka? Berarti ini statusnya belum diterima ya, misalnya berupa pesanan ya, sifatnya pesanan. Di sini misalnya kasnya berapa ya penerimaannya, 8 juta aja. Nah, ketika di akhir periode misalnya pendapatan yang sudah diserahkan, misalnya diserahkan meja aja deh, saya dia jual beli kena meja ya atas pesanan atau lemari senilai Rp 7 juta misalnya. Nah, 7 juta ya. Ini diserahkan ini merupakan pendapatan ya atas lemari yang dipesan misalnya. Berarti jurnalnya akan tetap sama seperti itu ya. Pendapatan diterima di muka ada pendapatan. Nah, nilainya berapa diserahkan ya, berarti karena diserahkan berarti nilainya 7 juta. Pendapatan ini merupakan berapa sih nilai yang sudah diserahkan, ini merupakan pendapatan. Sedangkan kenapa kok pendapatan diterima di muka itu posisinya di debit? Karena pendapatan diterima di muka itu sudah diterima, sudah tidak menjadi pendapatan diterima di muka lagi gitu ya. Sehingga pendapatan yang sebenarnya dia akan bertambah sebesar 7 juta dan pendapatan diterima di mukanya berkurang sebesar 7 juta. Misalnya variasi soal lainnya, pendapatan diterima di muka bersaldo misalnya, atau nilainya di akhir periode Rp 4 sama nih ya 3 juta. Berarti di sini jurnalnya akan tetap sama, pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Nah, sekarang di sini untuk nilainya adalah sebesar 3 juta. Tadinya pendapatan diterima di mukanya 8 juta. Nah, ini di akhir periode, harus di akhir periode 3 juta. Berarti ini dia mengurangi. Berapa sih yang diakui sebagai pendapatan? Ya. Berarti yang diakui sebagai pendapatan 8 juta dikurangi 3 juta. Nilainya sebesar 5 juta. Sehingga kalau kita misalnya pendapatan diterima di muka bersaldo sebesar 3 juta. Tadinya kan pendapatan tadi kan nilainya 8 juta tuh. Nah, maunya saldonya jadi 3 juta. Berarti kita kurangin dia 3 juta. Sama dengan berarti di sini dikurangi. Berarti di sini tadinya 8 juta. Nah, maunya dia menjadi 3 juta. Berarti di sini kurangi 5 juta. Jadi ketemunya ketika dibuatkan buku besar jadi 3 juta. Ya. Ini kebalikan dari sewa ya. Nah, ini berarti kalau sewa, beban sewa pada sewa dibayar di muka, sini pendapatannya yang diterima di muka di debit ya. Akun posisinya. Seperti ini tampilannya. Ada lagi nggak ya?
kerugian piutang misalnya gitu ya, pengusutan terhadap piutang, kerugian piutang. Berarti di sini tergantung metode cadangan atau metode apa yang digunakan ya. Misalnya ditaksir untuk piutangnya, misalnya dia menggunakan metode cadangan beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang ya. Misalnya ditaksirnya sebesar 300.000. Nah, ini cadangan ya, mencadangkan kalau tidak dapat ditagih. Berarti dapatnya beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Ada lagi nggak penyesuaian? Nah, penyesuaian terkait sama utang misalnya. Utang gaji yang masih atau belum dibayar. Kalau belum dibayar berarti munculnya beban gaji pada utang gaji sebesar 300 misalnya, atau 6 juta misalnya. Jurnal penyesuaian lainnya misalnya ada kesalahan catat, misalnya kesalahan catat beban gaji senilai 6 juta senilai 6 juta dicatat sebagai akun pembelian peralatan. Tadinya kan beban gaji seharusnya ya, logikanya seperti ini. Misalnya beban gaji ini harusnya ya pada kas 6 juta, tapi sudah dicatatnya bagaimana? Peralatan pada kas ya, pada kasnya kredit, berarti sini sama dengan 6 juta. Sudah dicatat seperti ini keliru ya. Berarti ketika dibuatkan jurnal koreksi, berarti di sini beban gaji pada peralatan. Tinggal dibalik ya, posisinya mana seharusnya 6 juta, kemudian peralatannya akan berkurang sebesar 6 juta. Tetapi kalau sudah tutup buku, maka beban gaji berubah menjadi laba ditahan ya, seperti ini tampilannya. Misalnya kalau kesalahan catatnya berbeda, misalnya kesalahan pencatatan beban gaji misalnya kurang dicatat, misalnya kurang dicatat, tadinya Rp500.000, dicatatnya 600. Kalau seperti ini berarti ada selisih ya. Tadinya kan dia nyatatnya kas, salah ya, beban gaji pada kas ya, kas sebesar 600.000. Ini tadinya ya 600.000 ya, dia nyatatnya 600.000, harusnya 500.000. Berarti kita kurangin dia ya. Berarti cara nguranginnya bagaimana? Berarti kita balik aja jurnalnya, kas pada beban
Jadi kita balikin jumlah kasnya. Nilainya berapa? Berarti nilainya di sini 100.000. Ya, selisihnya yang kita gunakan ya. Sehingga beban gaji akan berkurang sebesar 100.000. Kita kembalikan seperti semula. Ya, tinggal dibalik jurnal. Kalau kelebihan pencatatan misalnya kebalik, misalnya di sini pencatatannya misalnya 600, dicatatnya 500, berarti kurang ya, berarti kita nambahin lagi ya, berarti beban gaji pada kas ya. Nilainya berapa? Berarti selisihnya lagi di sini 100.000, berarti kurang mencatat ya, berarti beban gaji pada kas. Mungkin sekian dari tutorial penjurnalan penyesuaian dan jurnal umum. Untuk video berikutnya mungkin kita lanjut ke penyusunan laporan keuangan. Terima kasih sudah menonton.